Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saya ucapkan Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, pagi hari ini ada kesempatan yang indah bagi kita semua untuk beribadah kepadanya. Meskipun ibadah berlangsung secara online, tapi kita percaya tidak mengurangi sukacita kita, semangat kita untuk beribadah kepadanya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang ada di rumah menyaksikan ibadah secara online, saya mengajak kita semua untuk mengucap syukur melalui sebuah pujian yang mengatakan bahwa Tuhan, jiwaku merindukan Engkau, jiwaku haus akan Engkau, karena Engkau penolong kami yang setia. Maka dari itu kami bersyukur kepadamu Bapa. Berikan pujian ini Bapak Ibu Saudara dengan penuh kesungguhan hati kita. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Mari lebih sungguh-sungguh naikkan pujian ini dari awal. Katakan, jiwaku merindukan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Kami bersyukur, ku bersyukur
bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara-saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja Salam di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Bapa kami berterima kasih, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Bapa, membawa hati, pikiran dan jiwa kami serta roh kami Bapa. Tuhan, pada pagi hari ini kami mau mengaku segala dosa dan kesalahan kami yang telah kami perbuat dari hari-hari yang lalu sampai pada saat ini Bapa. Kiranya Tuhan Yesus yang berkuasa, Tuhan yang maha pengampun, Tuhan yang maha kasih, Engkau mengampuni dosa dan kesalahan kami. Sehingga pada pagi hari ini Bapa, kami diperkenankan untuk masuk lebih jauh ke dalam hadirat Tuhan. Dan kami menikmati Tuhan Yesus kehadiran-Mu dalam setiap kehidupan kami, terkhusus di pagi hari ini. Biarlah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita siapkan ladang hati kita agar benih yang ditaburkan di tanah yang subur. Mari kita minta Tuhan untuk mengajari kita, untuk mengerti segala rencananya. Mari kita naikkan pujian ini Bapak Ibu Saudara. Ajarku mengerti
segala rancanganmu. Ajarku berserah hanya padamu. Bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku, Tuhanku. Heran perbuatan-Mu, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Dengan sungguh-sungguh ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku. Heran perbuatan-Mu, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih kalau pagi hari ini kami boleh datang kepadamu. Kami boleh berbakti kepadamu. Kami boleh memuji-Mu. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman. Tuhan, urapi hamba-Mu. Tolong Tuhan, pakai lidah bibir mulut hamba-Mu untuk dapat menyampaikan firman-Mu dengan benar. Biar Tuhan, urapi hamba-Mu, tutup hamba-Mu di balik salib. Dan urapi kami semua yang mendengar, supaya kami boleh mengerti akan firman-Mu.
Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam tangan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Mari kita akan bersama-sama buka Alkitab kita. Pagi ini saya akan membahas lanjutan daripada minggu yang lalu. Tapi tema pagi ini yaitu orang tua jangan sakiti hati anak. Kolose 3 ayat 21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Satu lagi di dalam Efesus 6 ayat yang keempat. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita semua yang membaca firman Tuhan dan merenungkan firman itu siang dan malam. Melakukannya, maka kita akan berbahagia. Saudara-saudara, orang tua, terutama bapak-bapak, pernahkah engkau menyakiti hati anak-anakmu? Apakah engkau masih menyakitinya sampai sekarang? Orang tua atau bapak-bapak sering berkata demikian. Saya memukul anak saya dengan maksud mendidik. Apakah memukul anak sendiri salah? Anak saya melakukan kesalahan dan harus didisiplin. Benar, anak yang bersalah perlu didisiplin. Tetapi apa perlu dengan pukulan yang sangat menyakitkan? Biasanya orang tua dan bapak tidak terima, begitu saja disalahkan. Tetapi Alkitab menjawab di dalam Amsal 13 ayat 24. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya. Tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Benar. Orang tua boleh menggunakan tongkat untuk menghajar anaknya, untuk mendisiplin, tetapi dengan kasih. Orang tua mendisiplin dan mengajar atau menghajar dengan bijaksana di bawah takut akan Tuhan. Anak yang bersalah harus ditegur, tidak langsung dipukul. Amsal 29 ayat 15 berkata, tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Teguran amat penting bagi anak yang bersalah. Tegurlah anak dengan benar, bukan dengan bentakan. Orang tua sering membentak anak sampai anak ketakutan. Tetapi kalau terlalu sering dibentak karena orang tua emosi, lalu membentak, padahal saat itu anak tidak perlu dibentak. Tetapi karena orang tua tidak dapat mengendalikan diri, karena ada masalah lain yang mengganggunya, maka anak menjadi limpahan amarah dan dibentak.
bentakan seperti itu lama-kelamaan tidak diperhatikan oleh anak, bahkan bisa menjadi olokan. Anak perlu ditegur ketika anak melakukan kesalahan. Tegurlah anak dengan bijaksana. Kalau teguran pertama tidak dihiraukan, tegur kembali. Anak-anak saat ini belajar online. Perhatikan cara mereka belajar. Mereka bisa menipu orang tua. Tampaknya mereka belajar. Padahal mereka bermain game. Tegur mereka. Mereka akan tampak belajar saat ibu ada di kamar itu. Tetapi begitu keluar, mereka kembali main game. Di sini orang tua harus menegur dan mendidik dengan berulang-ulang. Kalau tetap membandel, tongkat perlu dipergunakan. Tongkat dan teguran harus mendatangkan hikmat, bukan sebagai pelampiasan kejengkelan. Pergunakanlah tongkat. Amsal 13 ayat 24 berkata, barang siapa tidak mempergunakan tongkat, benci kepada anaknya. Tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Orang tua yang tidak memukul anaknya, sekalipun si anak sudah sangat buruk sikapnya dan mulai menunjukkan rasa tidak hormat serta melawan orang tuanya, orang tua yang seperti ini akan menyesali dirinya kelak, tetapi si anak sudah rusak. Sebaliknya, ada orang tua yang sangat berwibawa, bukan karena tampaknya garang, tetapi karena si ayah tahu dan bijaksana mendidik anak. Ayah atau ibu seperti itu tidak perlu membentak, tapi dengan perubahan sikapnya, si anak sudah mengerti. Anak yang seperti ini tidak perlu dipukul atau dirotan, apalagi dipukul dengan tongkat. Tetapi anak yang sudah mulai menunjukkan perlawanan dengan tindakan bodoh, tongkat diperlukan untuk pantat mereka. Karena pantat adalah tempat yang tidak banyak syaraf-syaraf yang penting. Sehingga kalau dipukul dengan tongkat hanya menyebabkan kesakitan, tetapi tidak membahayakan hidup si anak. Mari kita perhatikan hal itu. Ingat saudara-saudara, pukul bagian pantat, bukan kepala, bukan yang lain. Tuhan menyediakan pantat supaya itu boleh dipukul jika perlu. Kebodohan di dalam Amsal 22 ayat 15, kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Tongkat atau rotan yang dipakai untuk menghajar anakmu tidak dipergunakan semena-mena, tetapi pergunakan tongkat atau rotan dengan terukur, dengan kesadaran, dan tidak memukul dengan hawa nafsu. Karena kalau sudah memukul dengan hawa nafsu, ingat bapak-bapak dan ibu-ibu, itu bukan mengasihi, tetapi merusak harga diri si anak dan membangun kebencian. Kebencian yang timbul di dalam diri si anak. Amsal 19 ayat 18 berkata, hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Orang tua, didiklah anakmu selama masih ada kesempatan.
anak yang sudah cukup besar, perlu didikan yang menyadarkan pengertiannya, kurangi atau tidak lagi dengan tongkat dan pukulan, tetapi pendidikan yang menegur dengan berulang-ulang dan pengarahan yang benar untuk menyadarkannya. Anak-anak yang menuju kedewasaan perlu diperhatikan orang tuanya. Jika sikapnya tidak dewasa, anak-anak yang dalam usia ini perlu disadarkan dan didoakan oleh orang tua. Karena mereka yang tidak mau menurut dididik orang tua, maka yang mendidik nanti adalah hukum. Anak-anak yang sudah tidak dapat dikendalikan orang tuanya dan dengan sengaja melawan orang tuanya, maka akan malang hidupnya. Anak-anak seperti ini akan dididik bukan oleh orang tua lagi, tetapi oleh pemerintah. Karena tindakannya sudah sangat merisaukan. Hukuman pengadilan yang akan mendidiknya melalui penjara. Jadi saudara-saudara, orang tua, ingat, jangan sampai anakmu dididik oleh hukum negara. Tapi didiklah anakmu di dalam takut akan Tuhan. Di dalam Alkitab, saudara ingat, anak-anak Imam Eli, Hofni dan Pinehas tidak menurut didikan dari Imam Eli. Dan Imam Eli terlalu lemah kepada anak-anaknya. Hampir membiarkan Hofni dan Pinehas bertindak sewenang-wenang dan seenaknya. Akibatnya, Tuhan mendidik mereka melalui hukum dan akibatnya sangat menyakitkan. Kedua anak Imam Eli, Hofni dan Pinehas harus mati dibunuh. Mendidik anak saat masih SD masih memungkinkan dengan mempergunakan tongkat. Saat anak masih SD adalah masa emas untuk menyadarkan anak, membentuk anak berkepribadian yang baik. Setelah itu, bawalah anak-anakmu dalam pendidikan iman yang lebih dalam. Lebih banyak mendoakan agar Tuhan membentuk kepribadian anak kita yang sudah sejak kecil orang tua mendidiknya takut akan Tuhan. Dasari anak-anakmu dengan iman yang teguh. Meskipun mendidik anak boleh mempergunakan tongkat, hati-hati orang tua. Saat memukul jangan keterlaluan. Beberapa tahun lalu ada seorang bapak yang memukul anaknya dengan maksud mendidik, tetapi lepas kendali sampai si anak meninggal. Karena dipukul bapaknya. Memukul anak bukan melepaskan hawa nafsu, apalagi menginginkan kematiannya. Seorang ibu pernah melakukan hal ini. Memang bukan ibu kandung, karena benci memukul anak tirinya sampai mati. Orang tua, anakmu perlu pendidikan yang benar. Kolose 3 ayat 21 berkata, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Bagaimana orang tua bisa menyakiti hati anak? Pertama, berlaku tidak adil terhadap anak-anakmu. Semua orang tua pasti mengatakan, kami menyayangi semua anak kami dengan sama rata. Saya harap orang tua jujur. Pasti ada salah seorang yang paling disayanginya. Dan si anak pasti bisa merasakan hal itu. Inilah keadaan orang tua. Meskipun demikian, tetaplah bertindak adil agar anak-anak dapat
mengerti. Yakub mempunyai 12 orang anak laki-laki. Semuanya dikasihi. Tetapi ada seorang yang lebih dikasihi, yaitu Yusuf. Karena Yusuf anak Rahel yang meninggal setelah melahirkan Benyamin. Rahel, istri yang sangat dikasihinya. Karena Yusuf hanya mencintai Rahel, tetapi Laban menipu Yakub, sehingga Yakub harus menikahi Lea. Meskipun demikian, Yakub bertanggung jawab atas Lea dan Rahel, juga terhadap budak Rahel dan Lea yang diberikan oleh Rahel dan Lea untuk diperistri juga karena persaingan antara Lea dan Rahel. Yakub menyayangi anak-anaknya, tetapi Yusuf yang paling dikasihinya. Sekalipun Yusuf dibenci dan dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir, tetapi Yusuf tetap mengasihi saudara-saudaranya. Karena didikan takut akan Tuhan dari Yakub menjadikan Yusuf benar. Seperti yang tertulis di dalam Amsal 29 ayat 7. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketenteraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Yakub mengajarkan dan mendidik Yusuf dalam takut akan Tuhan. Itu sebabnya Yusuf tidak jatuh oleh godaan Tante Poti, istri Potifar. Selanjutnya, yang kedua, orang tua jangan pernah membanding-bandingkan anakmu dengan saudara-saudaranya. Setiap anak berbeda sifat dan karakternya. Mereka anak-anak yang mempunyai kelebihan dan keistimewaan masing-masing. Jangan pernah mengutuki anakmu dengan kata-kata yang tidak terkendali. Seperti kata-kata bodoh, malas, dan kata-kata lain yang sangat kasar dan tidak layak. Sangat menyakitkan hati anak-anakmu. Ingat kata-katamu bisa merupakan kata-kata iman. Dan itu bisa terjadi. Kendalikan mulutmu. Hei orang tua, bapak dan ibu. Tentunya orang tua tidak mau mempunyai anak yang bodoh, malas, dan lain-lain. Ketiga, bapak-bapak dan juga ibu-ibu, ingat jangan pernah menyakiti apalagi menghina pasangan hidupmu di depan anak-anak. Bapak, jangan pernah menyakiti istrimu, apalagi dengan pukulan, kata-kata hinaan, dan kata-kata kotor lainnya, dengan merendahkan istri di hadapan anak-anakmu. Demikian juga sebaliknya, istri jangan pernah merendahkan dan menghina suami di hadapan anak-anak. Di belakangnya pun jangan pernah. Anak-anak tersakiti hatinya jika orang tua tidak saling mengasihi. Jika bapak pulang ke rumah sehabis kerja dari kantor, biasanya anak-anak sudah siap menyambut bapak. Dan ibu biasanya ada di belakang anak-anak. Anak-anak akan berseru, "Bapak pulang!" Mereka lari menyambut bapak. Bapak sambut dan tuntun tangan mereka menghampiri istrimu. Saat bertemu istri, bapak-bapak peluk istrimu dan cium istrimu di hadapan anak-anak. Baru cium mereka satu persatu setelah mencium istrimu. Anak-anak akan nyaman dan merasa tentram berada di dalam asuhan bapak dan ibu yang saling mengasihi. Hal ini akan mendidik mereka untuk mengasihi istri dan anak-anaknya kelak. Anak-anak berbahagia
di dalam asuhan orang tua yang saling mengasihi. Ibu dan bapak, jika ada masalah di antaramu berdua, selesaikan berdua tanpa anak tahu. Tetaplah dalam keadaan damai di hadapan anak sekalipun kalian sedang bermasalah. Selesaikan berdua dengan baik di dalam terang Roh Kudus. Karena takut akan Tuhan. Itu akan menyelesaikan persoalan. Orang tua, bagian yang keempat, orang tua jangan pernah mempermalukan anakmu di muka umum. Hal ini sangat menyakiti hati anak. Ada orang tua yang tidak peduli apakah anaknya akan sakit hati. Tetapi bapak ini menganggapnya sebagai pendidikan agar si anak sadar. Padahal menyakiti hati anak dengan mempermalukan si anak. Ini merusak. Saya pernah melihat satu kejadian. Bagaimana seorang ayah menghukum anaknya karena tidak naik kelas. Si orang tua atau si ayah mempermalukan si anak di muka umum dengan cara menyuruh si anak berdiri di muka pintu dengan membawa tulisan yang cukup besar. Tulisan seperti ini kira-kira cukup besar. Diangkat, pegang di situ. Tulisan itu tertera, aku tidak naik kelas. Dengan tidak naik kelas saja, anak sudah kecewa. Sekarang, bapak di rumah mempermalukannya. Hal ini tertoreh sangat dalam di dalam hati si anak. Anak ingin membalas, tetapi tidak bisa. Jiwanya tertekan, hatinya sakit, dan terus teringat sampai si anak dewasa. Ia sangat membenci bapaknya. Orang tua, terutama bapak. Jika kau mengetahui hal ini, minta maaflah kepada anakmu yang telah kau sakiti hatinya. Dan kau permalukan. Doakan si anak. Maka doa yang akan melunakkan hati si anak. Dan anak-anak. Ampuni dan maafkan orang tua. Jika orang tua menyadari. Ampuni orang tua. Yang kelima. Orang tua. Perhatikan anakmu. Jangan hanya manjakan dengan uang. Anak sangat perlu kehadiran bapak dan ibu di dalam hidupnya. Kadang-kadang ada anak yang salah tingkah, berkelakuan buruk, sampai orang tua harus memukulnya. Ketika anak dipukul oleh orang tuanya, si anak merasa damai. Aneh, kenapa? Si anak terpaksa berlaku overacting untuk menarik perhatian orang tua yang tidak memperhatikannya. Jadi ketika si anak dipukul, yang merasa nyaman, hei orang tua, perhatikan anakmu. Jangan sampai anakmu merasa nyaman kalau orang tua memukulnya. Ambil kesempatan untuk hadir dalam hidup anak-anak. Uang dan barang mewah tidak dapat menggantikan kehadiran orang tua. Orang tua, hadirlah dalam upacara istimewa anak di sekolah. Jangan kecewakan hati anak. Jangan sakiti hati anak. Kehadiran dan perhatian orang tua amat diperlukan oleh anak-anak. Kalau anakmu perlu ditegur, tegurlah dengan kasih dan nasihati yang baik. Suatu kali
saya membaca satu kisah yang mengerikan. Demikian kisah. Ada seorang ibu janda yang sangat kaya, tetapi terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Karena harus menggantikan pekerjaan posisi suaminya. Ia mempunyai seorang anak laki-laki yang tampan. Si ibu selalu memberi apa yang diminta anaknya. Si anak tidak pernah merasa ada tolakan dari si ibu. Jika ia meminta sesuatu, sekalipun permintaannya barang yang sangat mahal, selalu diperolehnya. Si anak lebih diurus oleh pembantunya. Apa yang diminta si anak selalu diberi. Inilah cara si ibu menyayangi anaknya. Karena si ibu berpikir, kasihan, dia anak yatim. Kelakuan si anak makin lama makin jahat dan tidak dapat dinasihati lagi. Si anak menjadi penjahat besar dan beberapa kali membunuh dengan sadis. Suatu kali si anak ditangkap polisi dan dihadapkan ke pengadilan. Ternyata si anak harus divonis hukuman mati karena telah membunuh anak-anak perempuan dan anak-anak yang dapat digagahinya. Dan juga banyak orang tua dari gadis-gadis yang digagahinya dipukul dan dianiaya dengan kejam. Sehari sebelum hukuman mati dilaksanakan, sipir penjara memberikan kesempatan terakhir kepada si anak untuk minta sesuatu sebelum hukuman mati. Si anak minta kepada sipir penjara agar ibunya dihadirkan. Dan si anak minta kepadanya sebagai permohonan terakhir. Ia minta si ibu memberikan. Pada saat ibu datang, si anak berkata, "Bu, aku mau minta minum susu daripada ibu. Aku mau." Si ibu tidak ada pada saat itu karena tidak hamil ya, tidak ada susunya. Tapi aku ingin mengisap susu ibu. Si ibu terpaksa memberikan buah dadanya kepada si anak untuk diisap. Tetapi apa yang terjadi? Si anak menggigit puting susu si ibu sampai putus. Dan si ibu meronta-ronta kesakitan sampai pingsan. Mungkin juga meninggal. Si anak berkata, "Susu ini telah menghidupkan aku. Tetapi susu ini juga telah membunuh aku." Efesus 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkit karena marah di dalam hati anak-anakmu. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan hikmat Tuhan. Orang tua, ingatlah akan hal ini. Apa yang tertulis dalam Mazmur 127 ayat 3-5. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Kebudayaan Israel di dalam Alkitab adalah patrilineal. Garis keturunan bapak. Jadi anak laki-laki lebih mendapat peran. Tetapi perempuan juga istimewa. Karena perempuan-perempuan juga adalah buah kandungan yang merupakan upah. Perempuan yang merupakan upah, buah kandungan. Ketika menikah dengan laki-laki yang memiliki pusaka Tuhan, maka lengkaplah menjadi suami istri yang istimewa. Karena anak laki-laki dan perempuan digambarkan seperti anak-anak panah di tangan pahlawan.
Siapa pahlawan yang dimaksud? Pahlawan tersebut adalah orang tua. Bapak-bapak dan ibu-ibu, orang tua adalah pahlawan yang telah mendidik kamu, anak-anak, dari masa mudamu. Pahlawan mengisi tabung panahnya dengan anak panah yang sudah dipersiapkan untuk dipanahkan kepada sasarannya. Orang tua yang sudah mendidik anak-anaknya dengan takut akan Tuhan diibaratkan sebagai pahlawan yang sudah melatih diri untuk melepaskan anak-anak panahnya menuju sasaran yang tepat. Orang tua seperti ini adalah orang tua yang berbahagia karena telah mempersiapkan anak-anak panahnya dengan pendidikan yang benar di bawah takut akan Tuhan yang menjadi modal utama. Maka orang tua boleh menikmati apa yang tertulis di dalam Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang tua adalah anak cucu. Dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Amsal 29 ayat 17. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Dan saya akan tutup dengan satu ayat lagi, yaitu 3 Yohanes 1 ayat 4. Bagiku tiada ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan yang dapat kami dengar. Biarlah firman Tuhan ini mengajar kepada kami para orang tua, bapak-bapak dan ibu, supaya mempersiapkan anak-anaknya dengan benar, supaya orang tua boleh tentram hatinya, boleh damai hatinya ketika melaksanakan akan didikan yang benar kepada anak-anaknya. Orang tua akan nyaman melepaskan anak-anaknya seperti melepaskan anak panah menuju sasaran yang tepat. Itu boleh memuliakan Tuhan, membahagiakan orang tua. Terima kasih. Terima kasih untuk firman Tuhan. Berbicara lebih lanjut. Hamba-Mu berhenti. Tapi Roh Kudus akan terus menjelaskan akan firman-Mu buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus saya berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sungguh menguatkan kita semuanya, bagaimana kita mendidik anak. Ya.
Jadi tanggung jawab mendidik anak itu merupakan tanggung jawab yang besar, merupakan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita semuanya. Supaya anak-anak memiliki kualitas hidup yang baik, mereka menjadi pewaris dari kerajaan Allah. Saya akan bacakan warta jemaat pada hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa bulan Agustus bagi bangsa Indonesia adalah bulan istimewa karena memperingati hari kemerdekaan yang diperoleh bangsa ini. Tahun ini sudah genap 76 tahun. Tidak terasa bangsa Indonesia sudah menjalani kemerdekaannya selama ini. Sudah jatuh bangun bangsa ini menghadapi berbagai tantangan, tapi sampai hari ini kita bersyukur Tuhan tetap memelihara kesatuan dan keutuhan bangsa ini masih tetap eksis adanya. Kiranya Tuhan memberkati. Ada satu hal yang menjadi pergumulan dari bangsa kita saat ini, yaitu pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir. Jadi pemerintah melakukan kebijakan PPKM sampai hari ini masih berlaku dan diperpanjang. Kiranya hal ini supaya disadari oleh semua dari kita tetap mendukung di dalam doa, karena di dalam doa itulah ada kuasa Allah turun, ada kemurahan Allah yang turun atas negeri ini, ya, supaya negeri ini tetap terlindung oleh kasih-Nya. Pada hari ini saya akan bacakan untuk yang kedua, yaitu persembahan. Hari ini jemaat diberi kesempatan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, yaitu kolekte dan persembahan untuk diakonia. Persembahan dapat dimasukkan pada amplop yang disediakan dan akan dikumpulkan oleh petugas gereja atau ditransfer melalui rekening atas nama Bapak Dedi Kurniawan atau Bapak Adrianus Iwan dengan nomor rekening yang tertera di layar ini. Sekarang rekening ini dipegang oleh Bapak Adrianus Iwan. Harap jemaat maklum adanya. Sebelum persembahan dijalankan, kita melandasi firman Tuhan dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-12 demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan yang sudah memelihara kehidupan kami sampai hari ini. Terima kasih ya Tuhan bahwa di dalam Tuhan kami terpelihara sempurna. Setiap hari Tuhan yang kami percayai menaburkan kebaikan, memberikan seluruh kebaikan kepada kami anak-anaknya, sehingga kami boleh hidup sampai hari ini. Kalau kami akan mempersembahkan sebagian dari berkat Tuhan untuk dipersembahkan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, kiranya Tuhan menolong supaya persembahan ini berkenan di hadapan Tuhan. Dan jemaat-Mu boleh hidup dari kebaikan Tuhan. Kami tahu Tuhan akan mencukupkan seluruh kebutuhan dari jemaat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan memuji Tuhan. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang,
Matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Jalalala, saya cinta Yesus. Jalalala, Yesus cinta saya. Jalalala, saya cinta Yesus. Jalalala, Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalala, saya cinta Yesus. Shalala, Yesus cinta saya. Shalala, saya cinta Yesus. Shalala, Yesus cinta saya. Shalala, saya cinta Yesus. Shalala, Yesus cinta saya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami kembali kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini untuk kasih karunia Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berikan kepada kami, para keluarga, anak-anak yang harus kami didik untuk takut akan Tuhan. Pada kesempatan hari ini, biarlah Tuhan memberi kekuatan, memberikan hikmat, memberikan kasih dan kesabaran, supaya orang tua bisa mendidik anak-anak dengan benar dan takut akan Tuhan. Supaya anak-anak ini dalam kehidupannya kelak, membawa kebaikan, membawa berkat, bahkan kasih Tuhan di dalam keluarga yang akan dibentuknya kelak. Untuk ini Tuhan, kami mohon Engkau tetap menolong para orang tua yang ada, supaya membawa anak-anaknya setiap hari bergumul di bawahnya kepada Tuhan. Supaya anak-anak ini pribadinya terbentuk untuk menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan dengan benar. Terbentuk kerohaniannya Tuhan, semakin dewasa, anak-anak yang selalu mengingat Tuhan penolongnya. Ada pengalaman buruk yang dialami anak-anak ini Tuhan, kiranya Tuhan mengampuni, kiranya Tuhan menyucikan, supaya hal-hal buruk ini tidak diingat lagi dan diserahkan kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, segala kebencian yang timbul membuat dosa dan anak-anak ini bisa mengalami gangguan, tidak bisa bertumbuh dengan baik. Untuk ini Tuhan, kami mohon pengampunan atas anak-anak-Mu Tuhan, supaya tidak menyimpan hal-hal buruk. Demikian juga orang tua Tuhan tidak menyimpan hal-hal yang buruk. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Pada kesempatan hari ini kami menyerahkan jemaat-Mu yang tersebar di berbagai banyak tempat ini Tuhan, kami bawa ke dalam tangan-Mu. Kami tahu saat ini kami belum bisa beribadah secara tatap muka, kami masih secara daring Tuhan, secara online. Untuk ini kami mohon Engkau tetap menjagai anak-anak-Mu dengan kecukupan, supaya mereka tetap dekat dengan Tuhan, terpelihara imannya, terpelihara kerohaniannya, supaya mereka menyerahkan semuanya di dalam didikan Tuhan sendiri. Terima kasih Engkau melihara jemaat-Mu Tuhan, yang sakit kiranya Tuhan jamah dan Tuhan berikan semangat, bahkan Tuhan berikan kesembuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan, yang mengalami putus asa Tuhan, kiranya Tuhan membangkitkan semangat yang baru.
biarlah Roh Allah yang ada di dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan menuntun, menghibur, mengingatkan supaya mereka selalu ingat akan Tuhan. Mereka yang kehilangan pekerjaan atau yang mengalami kesulitan yang lain, kami bawa dalam nama-Mu, kiranya Tuhan tetap memberikan semangat yang baru, memberikan pekerjaan yang sesuai untuk anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih, kami mohon supaya setiap keluarga yang ada, Tuhan menolong supaya dalam keluarga ini senantiasa meninggikan Tuhan, sehingga nama Tuhan boleh ditinggikan di setiap keluarga. Sehingga di situ ada damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Sehingga segala yang jahat lalu dari setiap keluarga anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan hamba-hamba Tuhan yang membimbing, membina, kiranya Tuhan memberkati anak-anak-Mu semuanya ini Tuhan. Terima kasih, kami juga pada kesempatan ini menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia yang di bulan ini memasuki usia yang ke-76 tahun. Kami mohon Kau tetap berikan kekuatan, berikan eksistensi supaya bangsa ini tetap kuat bertahan menghadapi badai yang sedang menyerang. Terima kasih ya Tuhan, aparat yang ada, pemerintah yang ada, lembaga negara yang ada, kiranya Tuhan berkati, Tuhan singkirkan dari hal-hal buruk, dari tujuan yang menyimpang dari negara ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga tidak berhenti berdoa Tuhan untuk penyebaran COVID-19 yang sampai hari ini masih ada. Kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Engkau tetap mengampuni bangsa ini, tetap berbelas kasihan bangsa ini. Kiranya Tuhan angkat segala COVID-19 dan penyebarannya yang demikian ganas Tuhan. Terima kasih supaya rakyat Tuhan berikan imun yang kuat, supaya mereka tidak merendahkan, meremehkan COVID ini Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan para tenaga kerja kesehatan yang mengerjakan tanggung jawabnya ini Tuhan. Kiranya mereka Tuhan berikan kesabaran, kasih dan kesungguhan hati, supaya mereka mengerjakannya dengan benar. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan kota tempat kami hidup ini Tuhan, kota Surabaya, Jawa Timur khususnya, dan seluruh Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa juga ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan tetap berikan damai sejahtera, berikan perlindungan dan kecukupan. Seluruh doa kami ini Tuhan, kami menyerahkannya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita berdiri sebentar. Arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat siang.